Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan aku di hari ini ya teman-teman. Nah, apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Video kali ini tuh pokoknya simple banget kegiatan aku. Jadi ini tuh aku lagi beresin mainan adik Natasha. Biasalah ya teman-teman, seperti ini kegiatannya. Nah, aku itu tayangnya pas di tanggal 17 Agustus ya. Kalian pada ngapain nih teman-teman? Pada sibuk di lapangan, lihat perlombaan, atau lagi ngapain nih? Kalau aku ya biasanya itu pagi-pagi ngelihat gitu ya. Terus pas jam 1, jam 2 istirahat teman-teman di rumah. Terus nanti sore pergi lagi. Pokoknya karena 17 Agustus itu kan Pak suami libur ya, jadi kayak banyak menghabiskan waktu di rumah aja, nyantai-nyantai. Merdekanya itu ibu rumah tangga, karena kalau 17 Agustus itu aku nggak masak ya. Banyak orang yang jualan jajanan teman-teman, jadi ya udahlah ya, kita itu free masaknya, free dari aktivitas ibu rumah tangga. Pokoknya keluyuran seharian, terus capek pulang, terus balik lagi deh keluyuran gitu deh teman-teman. Mau apapun kegiatan kita, pokoknya semoga semuanya pada happy ya di kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, apapun itu ya. Oke, nah ini kegiatan aku di beberapa hari lalu, jadi aku record dan hari ini tuh aku usahain buat tayang ya. Kalau aku tuh jarang banget nih teman-teman ikutan kayak lomba-lomba 17 Agustusan gitu. Paling aku tuh kayak apa ya, keluar cari jajanan, baru lihat orang yang main permainan. Kalau ngikutinya sih jarang banget ya. Bahkan nggak pernah ya semenjak jadi ibu rumah tangga. Bahkan kadang dari beberapa permainan yang diadakan mah paling kenceng aku tuh ikut 1 atau 2 permainan gitu. Kalau kalian tim yang aktif nggak sih teman-teman ikut lomba 17 Agustusan? Boleh komen ya. Nah tuh teman-teman tadi bisa lihat ya sedikit, jadi ada tukang yang lagi kerja di belakang, pengennya sih kayak keluarin suara aslinya gitu, cuman kayak ribut. Alhamdulillah dapur-dapuran aku yang di belakang itu udah jadi ya, Masya Allah seneng banget rasanya. Tapi belum aku coba buat masak teman-teman, jadinya juga baru kemarin banget. Aku ada request kayak bikin bawah kolongnya itu ditutup. Tapi berhubung karena hari ini tuh 17 Agustus, terus besok Minggu tukangnya kan libur, mungkin baru hari Senin dimulai buat nutup kolongnya teman-teman. Kenapa sih kolongnya itu harus aku tutup? Karena memang dapurnya itu kan terbuka, terus kayak aku tuh pengen bisa nyimpen barang-barang di kolongnya. Jadi request untuk kolongnya itu ditutup tapi pakai bahan yang seadanya. Aku requestnya sih pakai triplek lah ya, tapi nanti katanya tukangnya buatin, mudah-mudahan lah ya bagus ya walaupun pakai triplek gitu. Nah ini lanjut lagi aktivitas aku nyuci piring ya teman-teman. Terus aku keluarkan suara aslinya itu saat di video ini tuh lagi motong-motong keramiknya ya, jadi agak sedikit ribut. Terus ini kayak aku percepat ya teman-teman videonya supaya nular gitu semangatnya. Oh ya, di video kemarin itu ada yang apa ya, kayak nulis gitu pengen aku sapa-sapa, dan di sini tuh sambil aku dubbing sambil juga mau nyapa-nyapa kalian ya. Dan untuk yang pertama ada Teteh Nazwa, tapi beliau tuh lupa ya kayaknya nyebutkan alamatnya di mana. Pokoknya salam kenal, salam persahabatan ya Teteh. Kalau biasanya teteh-teteh gitu dari Sunda ya atau dari Bandung ya. Nanti tuh bisa komen lagi ya Teh kalau ingin disebutin dari mana kota asalnya. Terus ada lagi Sri Wahyuni dari Madura. Hai Madura, hai Bun, salam kenal ya. Semoga betah ya nonton vlog aku dan tanpa di skip gitu. Terus ada Bunda Etris dari Gorontalo dan Bunda Yuniarti dari Semarang. Dan ada juga Bunda Lahia Ruki. Nah Bunda Lahia Ruki ini tuh kayak punya YouTube channel gitu juga ya teman-teman. Kemarin tuh aku udah baca komennya, terus kemana ya, dia tuh dari mana ya, kayak lupa gitu. Padahal aku sering ya nonton vlognya, tapi lupa gitu asalnya Bunda Lahia itu dari mana. Boleh mampir juga ke channel beliau teman-teman, karena channel itu sama kayak aku, kayak vlog keseharian ibu rumah tangga.
Oke deh, nah ini aku tuh tadi sambil rebus air ya. Terus ini udah mendidih dan aku udah simpen ke dalam termos. Ini aku kayaknya mau lanjut buat masak siang deh teman-teman. Hari ini kalian pada masak apa ya? Mungkin pada banyak yang bolos masaknya nih karena memang banyak yang jualan kan 17-an. Kalau di kampung aku tuh Masya Allah teman-teman, karena juga di pedesaan ya, jadi acaranya itu ngumpul di lapangan utama di kampung di desa gitu. Yang jualan itu Masya Allah rame banget, asal ada budgetnya kayaknya free masa itu perlu sesekali ya. Mau makan pagi, makan siang, makan malam nggak apa-apa deh ya, untuk setahun sekali itu bebas free karena kan lagi merdeka, jajan di luar aja. Oke, nah ini tuh di video kemarin aku kayaknya masak 2 menu gitu deh teman-teman. Ini aku lupa ya sebenarnya masak apa di video ini, tapi kayaknya itu masak sayur ya. Ini aku lagi persiapan buat motong-motongin sayurnya gitu. Nah, di sini tuh aku baru inget ya. Jadi hari ini tuh aku mau masak kayak sayur-sayuran, pakai bakso, pakai sayuran gitu ditumis atau dicapcay gitu ya teman-teman. Cuman ala-ala aku lah, lebih tepatnya ditumis-tumis aja deh teman-teman. Ini aku irisin kayak bawang putih, bawang merah, pokoknya perbumbuannya tuh serba diiris. Masaknya simple banget. Terus nanti itu aku mau goreng ayam crispy gitu, cuman aku potongnya kecil-kecil teman-teman. Jadi sekali hap aja. Nah ini aku perbumbuannya juga pakai bawang merah, bawang putih, cabai, terus ada baksonya ya. Bakso ini udah ada di kulkas, jadi aku tuh tadi pas masak sebenarnya mikir gitu ya mau masak apa. Terus karena bahan-bahan yang di kulkas adanya ini, ya udahlah ya ini aja yang aku olah gitu. Nah ini lanjut lagi aku iris-irisin buat sayurannya, pokoknya campur-campur deh teman-teman, apa sayuran yang ada di kulkas itu aja yang aku masak. Terus ini kayak wortel tuh aku pakai 1 buah. Ini tuh paling aku yang doyan ya. Anak-anakku tuh masih susah ya kalau makan sayur. Mereka malah suka kayak persambelan gitu loh teman-teman. Mau sambal teri, sambal kentang, pokoknya sambalnya yang nggak terlalu pedes itu mereka masih mau gitu ya. Tapi kalau sayur memang PR lah, paling sebatas kayak daun ubi ataupun bayam, cuman itu yang mereka suka. Nah ini udah ready, udah beresan, pokoknya semuanya itu udah aku persiapkan. Nanti paling tinggal cemplang-cemplung. Pokoknya sebenarnya kalau masak itu nggak terlalu ribet ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau mau beli santan mah udah bisa pakai santan jadi ataupun pakai santan kara. Cuman terkadang ya kita kayak itu kebanyakan scroll HP, alhasil kayak mager gitu teman-teman. Aku sih usahain ya selagi ada bahan di kulkas ya harus masak ya. Masakan rumahan itu walaupun simple tapi ngangenin. Terus kayaknya memang harus wajib masak. Apalagi tempat aku ini kan jarang banget orang jualan makanan mateng gitu atau sayur mateng teman-teman. Paling ada sekelas kayak rumah makan gitu. Kita beli lauk pauknya doang. Dan itu kan rasanya kurang pas ya kalau untuk menu rumahan. Makanya kalau di hari kayak hari besar ada acara di balai atau di lapangan desa itu tuh aku jarang masak ya teman-teman. Paling kalau pagi-pagi udah sibuk kayak sarapan ya dadar telur, terus seharian ya udah kita tuh jajanan di luar karena kan nggak sering-sering gitu ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Terus ini perbumbuannya itu nggak pakai minyak, aku numisnya karena kayak sayur lodeh. Ini aku cemplungi dalam kuali, terus nanti kayak aku rebus gitu. Kalau udah mendidih baru aku tambahin santan kara. Untuk urusan masak memasak, aku tuh nggak yang jago-jago banget ya teman-teman, tapi tipe yang mau dan orangnya tuh serba penasaran. Jadi aku tuh kalaupun nggak ngerti, zaman sekarang udah ada YouTube kan, masak apapun bisa kita ikutin, bisa kita buat asal kitanya itu mau belajar. Memang aku tuh dari dulu zamannya gadis udah suka masak-masak gitu ya. Kayaknya kegiatan yang paling aku sukai dari zaman itu gadis ya masak-masak teman-teman. Karena dengan masak-masak kita itu bisa menunjukkan jati diri, mengeksplor kreasi gitu teman-teman.
Apalagi sekarang kayak udah emak-emak gitu, memang diharuskan berkreasi, harus bisa lah kan. Intinya mau ya teman-teman. Kalau nggak mau masak ataupun kayak memang nggak nggak sempet gitu kan, banyak ibu rumah tangga yang harus bekerja, nggak sempet nyiapin menu bekalnya, ya selagi suami dan anak-anak itu nggak protes, bisa makan masakan selain dari ibunya, ya nggak masalah. Pokoknya jangan dijadikan beban, dibawa happy, nggak perlu mentingin apa kata orang dan penilaian orang. Yang paling tahu keluarga kita ya hanya kita gitu kan. Oke deh, nah ini lanjut lagi, udah mendidih tadi ya, jadi aku ceritanya itu lari kemana-mana. Ini aku tambahin aja 1 bungkus santan kara, cuman nggak habis ya teman-teman, nggak terlalu bersih ya, aku bersihkan yang 1 bungkus itu, udah ini dicemplungin aja. Pokoknya alhamdulillahnya pak suami aku itu tim yang mau aja gitu ya, apapun yang aku masak beliau tuh pasti makan. Ya walaupun masakan aku tuh nggak enak-enak banget, nggak jago-jago banget, tapi alhamdulillah ya bisa dimakan sama keluarga aku. Terus kayak mama aku, kayak mertua aku itu percaya aja gitu kalau aku yang udah di dapur ya mereka pasrah ya. Antara mereka suka dengan masakan aku atau karena memang biar ngebantu gitu ya. Pokoknya nggak pernah protes mah kalau aku di dapur, ya udah mereka itu pasrah aja. Apalagi ibu mertua aku ya, karena kan aku memang mungkin menantu perempuan paling tua, jadi kalau udah aku di dapur ya beliau itu pasrah, yakin aja gitu, apapun yang aku masak beliau nggak pernah protes ya. Nah jadi singkat ceritanya, kenapa aku sering sebut mertua aku tuh nggak komen kalau aku tuh masak apapun, karena dulu waktu awal-awal nikah kan aku tinggalnya bareng sama mertua, kurang lebih 2,5 tahun lah aku tinggal bersama, dan nggak pernah sekalipun mertua aku tuh protes dengan hasil masakan aku. Pokoknya dia tuh tim yang udah seneng banget, dimasakin aja tuh udah seneng banget. Walau ada kurang manis asinnya, beliau nggak pernah menunjukkan sikap yang gimana-gimana. Pokoknya mudah-mudahan mertua aku dipanjangkan umurnya, sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Karena rezeki ya, rezeki banget kalau dapat mertua yang baik, ipar yang baik, itu merupakan rezeki yang luar biasa. Oke deh teman-teman, lanjut ke videonya. Jadi ini tuh aku buat sambal kecap sebagai tambahan ya. Terus tuh kakak Naira udah pulang sekolah, dia tuh kayak lapar, terus nyium masakan aku kayaknya langsung makan gitu dia ya teman-teman. Jadi kalau kalian bertanya tuh tangan siapa yang nyomotin ayam, itu adalah tangan kakak Naira. Ini sambal kecapnya aku cuma pakai bawang putih 1, terus cabai merah. Cabai merahnya juga mentah gitu, nanti tinggal dikasih kecap. Oke deh teman-teman, gak berasa udah beresan aja masaknya. Artinya video aku udah selesai, cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi ya di next video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum, bye.